kita mulai sambil nunggu yang lainnya masuk. Nanti kalau ada yang masuk saya set. Belum ada. Oke, saya lanjutkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah kita bertemu kembali di mata kuliah otomasi sistem malam hari ini pada secara online. Jadi ini pertemuan terakhir. Minggu depan kita libur. Lusanya kita UAS. Oke. Jadi jangan sampai lupa untuk tugas-tugasnya dicek kembali di tiap pertemuan. Kalau ada yang belum segera dipostkan. Ada waktu 2 minggu lagi. Kemudian nanti satu UAS kita demo implementasi proyek otomasinya ya per kelompok. Jadi karena online nanti disiapkan mungkin secara detail videonya atau mungkin dibuat video terlebih dahulu juga monggo silakan. Oke, saya lanjutkan ini penilaian untuk mata kuliah ini dan juga kontrak perkuliahannya. Jadi mungkin kita tidak ada seminar. Dan untuk tugasnya jangan sampai lupa itu sendiri individu ya. Segera dicek kembali bagi yang sudah, terima kasih, bagi yang belum segera diisi dilengkapi. Dan UAS-nya nanti disiapkan untuk demo implementasinya. Oke, malam hari ini kita akan buat RPA di mana ini merupakan ekspor dari web ke Excel. Jadi dari web data-datanya kita akan menyimpan ke dalam Excel. Jadi pertama kali kita bikin wadahnya ya. Wadah Excel. Jadi kita buat Excelnya masih yang kosongan. Bentar ini ada yang masuk. Nah ini masih ada yang kosongan seperti ini. Nah kita simpan. Silakan. Kita simpan di sesuaikan ya dengan apa folder yang mau disimpan di mana. Information modul. Nah ada modul di sini namanya contoh ketik aja lah. Yes. Oke, masih kosong. Namanya contoh.excel. .slsx. Oke. Nah, kalau udah ini kita tutup. Nah, kemudian ini ada yang masuk tadi. Oke. Kemudian kita bikin sama seperti pertemuan kemarin yaitu bikin RPA proses simpannya di serah mau di mana ya. Jadi disesuaikan aja, contohnya saya buat ini folder saya taruh di C biar nanti gampang ketika pengumpulan tugasnya. Ini misalkan web Excel. Oke, select folder, create. Ada yang masuk tadi. Oke, saya lanjutkan. Nah, nanti kita bikin yang pertama itu berupa input data sama seperti pertemuan kemarin, di mana ini kita akan mengisikan data apa yang mau kita cari. Kemudian nanti kita buat ngambilnya di Tokopedia. Contohnya ini nanti kita buka use application browsernya, kita indicate ke tokopedia.com. Kemudian kita akan mencari di menu pencariannya data yang tadi kita mau isikan di input dialog. Kemudian nanti jangan lupa untuk propertinya untuk yang bagian browser never. Oke, supaya nanti akan muncul hasilnya. Nah, hasilnya itu seperti ini. Contohnya ya. Nah ini nanti akan kita ekstrak data ini karena ini kan webnya dinamis ya. Jadi kita ekstrak data ini menjadi nanti berupa variabel data table yang akan kita simpan ke dalam file Excel. Ntar ini ada yang masuk. Oke. Kita cek. Ini udah kita buat dulu ya. Yang pertama yaitu input data. Jadi kita isikan data yang mau dicari misalkan. Kemudian yang ininya input tabelnya berupa
masukkan data yang mau dicari di Tokopedia misalkan. Oke, kemudian saya buatkan variabelnya ini berupa data cari berupa string, kemudian saya isikan ini data cari. Oke, kemudian tambahkan use application or browser. Oke, sambil nunggu ini ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Kemudian nanti akan membuka file web browser untuk Tokopedia. Saya buka dahulu. Oke. Nah, seperti ini contohnya. Nanti dia akan mencari di sini bagian sini. Nah, sekarang kita arahkan ada yang masuk. Oke, sambil nunggu ya. Nanti kalau misalkan sudah, nanti akan kita arahkan dikit-dikitnya ke tokopedia.com dan kita set untuk properti plusnya yaitu never, supaya nanti kita akan berkelanjutan untuk menambahkan extract table extraction. Table extraction itu bagian yang ini nih di atas ini, nanti ada table extraction. Kemudian nanti kita akan mengekstrak satu persatu. Nah, data ini kita masuk satu persatu yang mana kita berikan untuk kolom pertama judul, kolom kedua harga, kolom ketiga alamat site. Nah, nanti kita akan targetkan satu persatu karena ini web dinamis, jadi perlu kita cek satu persatu ya. Ini sudah saya arahkan ke sini. Klik indicate. Tunggu bentar. Klik to select browser, dapat confirm. Dia akan dapatkan nanti URL path-nya www.tokopedia.com. Selanjutnya kita tuliskan type into untuk menuliskan kata-kata. Nah, kata-katanya apa? Nah, kita klik indicate, yaitu di bagian cari ini. Kita tunggu session helpernya, diklik, ditandai targetnya. Oh no, salah ini. Re-indicate. Nah, kita tandai. Oke, nah ini udah dapat kita tandainya. Kemudian klik confirm. Nah, ini kita tandai. Kemudian, nah di sini kita isikan tadi nama variabelnya data cari. Nah, ini kita tambahkan di sini data cari, ya kan, ditambah itu berupa key enter. Oke, save. Nah, kita set terlebih dahulu propertinya ini untuk bagian plusnya never. Oke, kemudian kita coba jalankan ya. Terlihat tidak ini UI path yang saya share? Tampilannya terlihat tidak? Terlihat, Pak. Oke. Informasikan ya atau tanyakan saya kalau suaranya nggak jelas atau gambarnya nggak ada. Start. Contohnya misalkan Xiaomi. Oke. Kita akan membuka jendela di apa?
jendela mana nih yang muncul? Oh, di sini. Nah, si Omi. Nah, muncul ini. Nah, ini nanti akan kita trace satu persatu ya. Ini udah selesai. Nah, selanjutnya yaitu kita nambahkan ada yang berikut. Kita rekam terlebih dahulu di sini di dunia ya, di bawah otomatis. Nanti kalau kita klik treble extraction ini, dia otomatis menambahkan. Nah, disinilah yang paling penting utamanya, dimana kita akan men-trace satu persatu ya. Jadi yang pertama ini judulnya, karena ini terus dinamis, jadi hati-hati karena masing-masing itu berbeda. Contohnya misalkan saya klik ini judulnya, nah dia akan mendeteksi yang sama dengan judulnya. Atributnya ini sama, di bawah sama. Nah ini beda nih, ya kan? Nah ini bisa kita deteksi lagi. Contohnya misalkan saya klik ini judulnya, nanti akan mendeteksi kembali, mentargetkan ada yang sama. Oh ini beda nih. Nah ini bisa kita, ini ada nih yang sama nih. Ini bisa kita targetin lagi. Nah ini dapatkan. Nah contoh segini dapat. Ini namanya apa? Misalkan kolom pertama namanya judul. Oke, confirm. Nah selanjutnya select data to extract kembali, ngambil misalkan data yang berikutnya apa? Harga nih, saya mau ambil harga. Harganya ditandain. Oke. Nah dia akan mendeteksi, oh ini harganya dapat nih. Harganya dapat. Kita cek ada sebagian, nah ini juga yang dapat nih. Oke, kita biarkan aja dulu. Oke, ini kita tulis harga. Biar lebih cepat aja. Tapi kalau mau semua datanya bisa kita trace satu persatu ya. Kemudian yang terakhir ini alamatnya. Nah, karena alamat itu biasanya satu link ini itu ada URL-nya, jadi segini itu cukup nih. Mana nih? Bentar. Nah, segini cukup untuk menandakan bahwa ini nanti kita ambil URL. Nah ini alamatnya. Nah ini dapat nih otomatis ya kan. Nah nanti kalau misalkan namanya toko di beda nih, ini beda nih tokonya, yang ini. Nah seperti itu. Contohnya alamat URL. Jadi ada 3 ya. Alamat site, namanya gini ya. Confirm. Oke, kalau udah semua 3 ini yang ambil data 3 doang, save close. Nah otomatis dia akan membuatkan variabelnya juga namanya extra data tabel use browser. Nah ini akan kita rubah di bagian sini, yaitu menjadi main. Oke. Nah ini data tabelnya udah dapat, jadi otomatis akan mengisikan di bagian input-outputnya. Nah selanjutnya baru kita tambahkan yaitu Excel process scope. Oke. Sambil nunggu, ini kita udah nandain satu persatu. Saya contohnya buat 3 kolom, judul, harga, set. Nah kemudian otomatis dibuatkan variabel datanya berupa data table, namanya juga Excel data table. Itu default ya. Nanti kalau buat lagi Excel data table 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kita buka Excel process scope dan juga menggunakan use Excel file. Nah untuk use Excel file ini nanti kita klik tombol buttonnya bagian open, kita arahkan yang tadi buat wadahnya tadi, yaitu namanya contoh.xlsx. Oke, ini sambil nunggu. Kemudian nanti kita arahkan. Nah nanti kita isi, kita tambahkan namanya write data table to Excel. Write-nya kita isikan dengan nama tadi Excel data table, destination berupa alamatnya, yaitu Excel sheet 1, ranknya A1 seperti ini. Oke, kita cek sambil ini saya cek lagi ada yang masuk enggak.
belum ada yang masuk kayaknya. Oke, sambil kita nunggu nih iPad-nya. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo ya, silakan ya. Kalau ada yang kecepatan, nah ini udah tinggal adding dependensinya, ditunggu. Oke. Nah, udah di dalam ini kita menggunakan use Excel file. Kemudian kita pilih wadahnya tadi di sini. Kita buka, kita cari simpan di mana. Saya taruh di C, kemudian PV, master, automation, modul, namanya contoh. Oke, kemudian di dalamnya kita tambahkan web data table to Excel. Nah, kemudian kita tulis nama variabel tadi yaitu extract data table dan destination-nya berupa Excel titik, kemudian sheet 1 titik berupa rank, kemudian kita isikan ranknya mulai dari A1. Nah, selanjutnya kita isikan tergantung bagian kolom itu berapa. Oke, nah ini kita simpan, baru kita isi coba jalankan. Ini saya tutup nih ya. Oke, benar, udah ditutup. Oke, saya coba jalankan. Ini muncul input dialog. Nantinya saya masukkan Xiaomi. Oke, kemudian buka web browser. Nah, web browser di belakang ini. Buka Tokopedia, dicari, ketikkan nama tadi yang Xiaomi, ketik enter, dapatkan data pencariannya, diambil datanya, diekstrak data tabelnya, kemudian dibuka file Excel-nya sebagai wadah, kemudian akan dituliskan ke dalam file Excel tersebut seperti ini, kemudian disimpan dan tutup aplikasinya. That's it. Oke, nah ini kita cek nih sekarang hasilnya nih. Nah, ini karena mengadu karena tadi settingnya masih never ya. Nah ini ya masih never. Nah never bisa kita set nih menjadi if open by use app application or browser. Oke, nah ini kita cek dari wadahnya, taruhnya di sini ada datanya tidak. Nah ini ada datanya ya, judul, harganya, alamat site-nya. Ini kalau kita shortkan, nah itu bisa cari nih harga yang paling mahal sampai yang paling murah. Nah, oh seperti ini, oh seperti itu. Nah tinggal dicari oh datanya nih dapat. Ini ya kelamaan kita scroll satu persatu seperti itu. Oke, itu untuk malam hari ini. Nah, tugasnya ini ada dua. Satu buat video untuk pembuatan contoh RPA-nya. Jadi saya paksakan kalian membuat RPA yang seperti yang saya buat tadi ini. Kemudian divideokan seperti saya juga, nanti dipostkan di media sosial kalian. Kemudian linknya di copy pastekan di Word atau PDF. Nanti satu folder dengan yang nomor 2 yaitu buat RPA untuk sales opportunity. Jadi ada sales opportunity seperti ini webnya. Nah ini diambil datanya, ada total 18 ya.
diambil datanya, ini simpan ke Excel. Oke, seperti itu. Kalau ini enak nih, ini statis nih. Oke, seperti itu. Nah, nanti disimpan datanya di file Excel dan proyeknya dikirimkan beserta nomor 1 tadi di pertemuan ke-15. Oke, masih ada waktu 2 minggu lagi. Minggu depan kita libur, lulusannya kita UAS. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jangan lupa untuk absensi di kampus ya. Oh, ini ada yang masuk. Oke, jangan lupa kalau absensi di kampus bisa klik online, bisa kolom komentar atau klik absen. Kalau misalkan kelupaan dari 3 itu bisa dicek nanti videonya ada namanya, nama masnya atau mbaknya. Nanti sebagai syarat tanda bukti oh ini ada masuk nih untuk hari ini. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Suara saya jelas kan terdengar? Halo? Jelas, Pak. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Di luar jam kuliah, misalkan ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Jadi seperti ini, untuk mengekspor data file Excel kita menggunakan yang namanya table extraction di sini ya. Di sini juga ada yang menggunakan untuk merekam aplikasi atau web recorder sama seperti yang saya lakukan nih. Merekam otomatis, membuat biar robotnya. Ada yang menggunakan computer vision, ada yang menggunakan ini event. Nah, eventnya misalkan seperti kalian orang, misalkan apa ya? Dia event biasanya untuk ngeprint, kemudian juga untuk searching ambil data. Bukan searching di sini kayak di web kan dia ambil data dari query seperti itu. Kemudian ada yang double klik, ada klik kanan seperti itu. Adapun yang buat explore sama seperti ini tampilannya, ini namanya UI Explorer seperti itu. Dan satu hal yang paling bagus di sini kita bisa menjadi seorang data analis. Nah, kita menganalisis misalkan ada satu file yang besar, contohnya data mining, nah itu untuk menganalisa tentang spesifik datanya. Nanti dari kolom berapa, datanya ada berapa, dia akan mencari data yang unik. Nah, seperti itu. Mirip seperti machine learning. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kan bisa lanjut ya untuk pembelajarannya walaupun misalnya mata kuliah selesai kan bisa belajar lagi di UiPath Academy. Ini gratis, nggak berbayar. Tinggal modal niat kalian ingin belajar atau tidak. Dan juga bisa mendapatkan sertifikat. Namun sertifikatnya nggak semudah seperti kita belajar. Seringkali gagal, mengulang lagi dari awal, gagal, tapi ya gratis, nggak bayar. Dan selebihnya diakui. Lewat learning plan, harus belajar di sini. Kemudian juga ada yang dari My Academy Corporate Training pelatihannya. Nah, kita sesuaikan nanti pelatihannya seperti apa sesuai dengan yang kursus di sini. Untuk belajar. Yang saya ajarkan ini untuk mata kuliah ini yang basic. Nah, seperti mulai pertama proses monitoring, API, proses operation. Yang cloudnya belum ya. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Oke, kalau tidak ada saya akhiri. Kita ketemu lagi nanti minggu depan. Kalau ada yang ditanyakan di luar jam kuliah, monggo silakan ya. Kemudian jangan lupa untuk tugasnya. Minggu depan kita libur, minggu lusanya nanti ketemu lagi saat UAS. Jadi ingatkan kembali tugas-tugasnya. Untuk tugas mata kuliah ini itu individu, untuk UAS-nya nanti kelompok. Nanti satu UAS-nya didemukan project otomasi sistemnya. Bisa menggunakan video terlebih dahulu ataupun langsung real time saat online. Karena nanti UAS-nya kita online. Kalau ada yang bertanyakan di luar jam kuliah juga monggo silakan saya di grup atau japri atau email ke saya. Ada di slide yang terakhir. Oke. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.